Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا اتقوا الله وسكم نفسكم يا اتقوا الله. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, seorang muslim tidak boleh berdusta, tidak boleh menyepelekan amanat, dan tidak boleh mengkhianati seorang muslim. Kemudian, sesungguhnya tidak ada yang mengambil pelajaran dari Al-Quran ini kecuali orang-orang yang berilmu. Wa ma yaqiluha illal 'amilun. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama mereka yang berilmu dan mereka yang tidak berilmu? Quran Al-Zumar. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman antara mereka yang berilmu dan mereka yang tidak berilmu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakan olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Kemudian berbakti kepada ibu dan bapak. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, mensyukuri nikmat termasuk fitrah manusia. Jika seorang ada yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka ia termasuk seorang yang berdunia, karena itu selalu mendapat nikmat lahir batin dari Allah. Meskipun nikmat batinnya tidak pernah terlihat dan ia hanya dapat melihat berbagai nikmat lahirnya seperti kehidupannya, mendengarkannya, penglihatannya, akalnya, dan seluruh kekuatan lahir dan batin. Sebaiknya ia bertanya, siapakah yang menciptakan semua itu? Adapun jawabannya adalah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Mengapa engkau tidak mau mengingat dan mensyukuri berbagai karunia-Nya? Sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan kafir. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, sesungguhnya mensyukuri nikmat atas segala karunia-Nya merupakan perbuatan yang wajar, dan Allah sangat cinta kepada mereka yang bersyukur kepadanya, berterima kasih kepada orang lain yang memberi sesuatu jasa baik bagi kita, termasuk perbuatan yang fitrah dan dianjurkan. Nabi SAW menyuruh kita berterima kasih kepada siapapun yang telah berbaik kepada kita, seperti yang disebutkan dalam sabdanya, siapapun yang berbuat kebajikan kepadamu, maka berilah ia imbalan jasa. Jika engkau tidak mampu melakukannya, maka doakanlah ia sampai engkau merasa bahwa engkau telah memberinya imbalan tersebut. Sahabat yang khonifidin, ketahui bahwa yang pertama kali memberi karunia kepada seorang hamba Allah, yang kedua adalah ibu bapak. Karena itu Allah menyuruh kita berterima kasih kepadanya dan kepada ibu bapak kita. Dia menyuruh kita menyembahnya dan berbakti kepada ibu dan bapak demi untuk membalas kebaikan keduanya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Tidaklah engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan hendaknya kamu berbakti kepada ibu bapak. Surah Al-An'am ayat 151. Dalam surat Luqman, dan kami perintahkan kepada manusia kepada dua orang ibu bapaknya, ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersujudlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalimu. Kan surat Al-Luqman ayat 15. Maksudnya juga memberi afi kepada anak-anak kita. Kalau Allah menyuruh kita berterima kasih kepadanya atas berbagai nikmat karunia ciptaannya, rezekinya, dan segala urusan dalam kehidupannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ana syukura li wa li walidaik. Hendaknya kalian berterima kasih kepadaku dan kepada ibu bapak kalian. Surah Al-Luqman ayat 14. Kemudian, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran
Kalau seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusaha lanjut dalam memeliharamu, maka sekali lagi janganlah kamu mengatakan kepada keduanya berkata ah, dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah wahai Tuhan, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Dia menyuruh kita menahan diri dari menyakiti ibu bapak, seperti yang tadi saya bacakan firman-Nya ayat Al-Isra ayat 23-24. Kalau firman Allah di atas menyuruh kami berbakti kepada ibu bapak, maka Nabi SAW menyuruh kita berbuat yang sama seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal kebajikan apa yang paling disenangi oleh Allah? Nabi SAW menjawab, salat tepat pada waktunya. Tanya Ibn Mas'ud, kemudian apa lagi? Sabda Nabi SAW berbakti kepada ibu bapak. Tanya Ibn Mas'ud lagi, kemudian apa lagi? Sabda Nabi SAW, berjuang di jalan Allah. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, a'udzu minasyaitonir rajim, anisyukura li wa liwalidayk, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Tidak ada seorang anak dapat menebus jasa baik bapaknya kecuali jika ia mendapati bapaknya dijadikan budak oleh orang lain, kemudian ia maling-maling dan memerdekakannya. Sama Rasulullah SAW, jika ada budak banyak dibebaskan untuk menebus dosa kafarat. Kemudian, ya Rasulullah, siapa yang lebih pantas dijadikan sebagai kawan dekat? Nabi SAW bersabda, ibumu. Tanya lagi, itu lagi, kemudian siapa lagi? Sabda Nabi SAW, ibumu. Tanya lagi, itu lagi, kemudian siapa lagi? Jawab beliau Nabi Muhammad SAW, ibumu. Yang terakhir tanya orang itu lagi, kemudian siapa lagi? Kemudian sabda beliau Nabi Muhammad SAW, ayahmu. Kerjasama di antara kaum muslimin. Hendaklah kalian bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bekerjasama dalam kejelekan dan permusuhan. Hendaklah kalian takut kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras siksanya. Seorang mukmin dengan sesamanya bagi sebuah bangunan yang saling mendukung antara yang satu dengan yang lain. Kemudian, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Kemudian menuntut ilmu di sini saya akan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian, Tuhan, tambahilah aku dengan ilmu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang mengerti jika kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, apakah sama antara mereka yang berilmu dan mereka yang tidak berilmu? Tampaknya mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan mereka adalah bagi laba-laba yang membuat sarang di bagian rumahnya. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba jika mereka mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka sembah. Dan seterusnya dan kabut. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang orang-orang yang mengerti. Kemudian, dan dialah setiap orang yang berilmu dan yang lebih tinggi ilmunya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya hanyalah para ulama. Inama yashallahu min ibadihi ulama. Kemudian Allah berkenan mengangkat kedudukan sebagian dari orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa tingkat. Al-Ma'idah ayat 11. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan. Dia menegakkan keadilan pada orang yang berilmu dan menyatakan demikian Tuhan. Dan satu penanggalan Imran, tidak termasuk dari umatku seorang yang tidak menghormati kaum tua kami, tidak menyayangi kaum muda kami, dan tidak mengetahui keutamaan kaum ulama kami. Ketahuilah bahwa Allah memuliakan seorang muslim yang rambutnya telah beruban, seorang yang
membaca Al-Quran, dan seorang penguasa yang adil. Sesungguhnya cara mendapat ilmu adalah dengan belajar. Allah berfirman, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih apabila kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa like and subscribe. Kemudian semoga Allah membalas kebajikan kita semua, dan tetaplah dalam keadaan yang tidak dimurkai Allah. Minta ampun kepada Allah supaya tidak dimurkai, supaya dimudahkan jalan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa